Selamat petang sahabat dan salam sejahtera untuk semua ahli gereja SDA Panda dan siapa sahaja yang menonton video ini pada masa sekarang. Selamat datang ke channel kami. Pada petang ini saya tergerak hati untuk berkongsi kisah ataupun cerita ilustrasi untuk kita renung-renungkan pada petang ini. The Ant and the Contact Lens, tajuk cerita ilustrasi saya pada petang ini. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Brenda, dan pada suatu hari Brenda telah diajak dan dijemput oleh kawan-kawannya untuk pergi rock climbing. Dan rock climbing yang mereka pergi ini bukan rock buatan, batu buatan, tetapi betul-betul bukit batu yang perlu dipanjat, diclimb. Apabila mereka sampai, mereka mulakan pendakian dan semuanya berjalan dengan baik. Tetapi apabila mereka berada di tengah-tengah rock granite itu, Brenda tersalah langkah dan menyebabkan dia tergelincir, dan tali yang dia gunakan untuk mendaki, equipment dia itu telah terkena mukanya dan menyebabkan contact lensnya terjatuh. Brenda memakai contact lens. Jadi Brenda merasa panik dan dia coba mencari di mana contact lens dia itu jatuh, sama ada di bajunya, di pakaiannya, di equipment dia, ataupun dia terus jatuh ke bawah. Dan kawan-kawan, rekan-rekannya juga tidak boleh membantunya pada waktu itu karena masing-masing mempunyai tali equipment untuk pendakian itu. Tetapi Brenda menguatkan hati dia juga dan menyebabkan dia berjaya juga sampai ke puncak bukit batu itu. Jadi apabila mereka sampai di puncak, rekan-rekannya coba cek lagi, dia periksa lagi sama ada contact lens Brenda itu mungkin hanya terjatuh di bagian pakaiannya, tersangkut di mana-mana equipmentnya, tetapi mereka tidak menjumpai contact lens. So mereka mengatakan mungkin contact lens Brenda itu terjatuh terus ke bawah sewaktu pendakian tadi. Dan apabila dia menikmati, sementara mereka duduk di sana sementara menunggu rekan-rekan yang lain untuk sampai, Brenda melihat gunung-gunung dan bukit-bukit di sekeliling tempat mereka berada, dan dia teringat ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mata Tuhan sangat luas. Mata Tuhan sangat luas dan senantiasa scan ataupun senantiasa melihat di sana dan kemari di seluruh pelosok dunia. Brenda mengingati ayat-ayat ini. Jadi di dalam hati dia berdoa sedikit di dalam hati dia mengatakan, Tuhan, kalau mata Tuhan sangat luas, kalau mata Tuhan boleh melihat semua pelosok dunia, Tuhan pasti boleh melihat di mana contact lens saya. Itu doa Brenda. Jadi untuk seketika apabila mereka berehat, mereka meneruskan penurunan daripada bukit itu. Mereka kena hike ataupun berjalan turun ke bukit. Dan apabila mereka sampai ke kaki bukit, mereka semua dan rekan-rekannya sampai di kaki bukit, Brenda melihat ada lagi satu grup, ada lagi satu kumpulan pendaki yang sedang bersedia, yang sedang duduk-duduk di sana, menyediakan equipmentnya, bersedia untuk mendaki. Dan apabila rekan-rekan dan Brenda melalui kawasan itu, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berteriak. Dia berteriak begini. Dia katakan,
siapa yang kehilangan contact lens? Jadi Brenda sangat terkejut dan dia toleh ke belakang dan melihat lelaki itu. Dan dengan cepat dia mengangkat tangannya dan mengatakan, saya kehilangan contact lens. Jadi lelaki itu mengatakan, mari sini, kamu harus melihat ini. Jadi Brenda dan rekan-rekannya pergi kepada lelaki itu, dan kamu tahu apa mereka lihat? Mereka melihat seekor ant ataupun semut sedang mengangkat contact lens Brenda. Semut itu kecil dan contact lens itu besar, dan mereka boleh melihat semut itu sedang berupaya mengangkat contact lens itu, mengheret contact lens itu. Entah dari mana semut itu dapat contact lens itu, tapi dia heret. Mereka melihat semut itu sedang mengheret contact lens Brenda. Jadi satu pemandangan yang luar biasa. Jarang kita nampak, kita tidak nampak pemandangan itu setiap hari. Jadi mereka heran dan kagum. Satu pemandangan yang luar biasa mereka lihat pada waktu itu. Jadi apabila Brenda mendapat contact lens itu, dia kembali ke rumah dan dia memberitahu bapaknya tentang kejadian apa yang terjadi dengan dia dan contact lens dia sewaktu mereka mendaki. Dan kebetulan bapak Brenda adalah seorang kartunis ataupun seorang pelukis. Jadi dia sangat kagum dengan cerita Brenda. Bapak Brenda telah coba melukis satu ilustrasi seekor semut mengangkat contact lens Brenda. Jadi apabila di screen saya di sini, saya coba ambil satu lukisan. Saya tidak tahu ini adalah lukisan Bapak Brenda yang dilukis, tetapi apa yang menarik tentang lukisan ini adalah caption yang ditulis di sini. Dia mengatakan, "Lord, I don't know why you want me to carry this thing. I cannot eat it and it's awfully heavy, but if this is what you want me to do, I'll carry it for you." Maksudnya, Tuhan, saya tidak tahu mengapa kamu menyuruh saya mengangkat barang ini, kata si semut. Saya tidak boleh makan barang ini. Semut tahu dia tidak boleh makan itu. Dan sangat berat dia katakan. Tetapi kalau kamu, Tuhan, mahu saya mengangkat ini, saya akan angkat, kata semut. Jadi dalam seluruh cerita ilustrasi ini, saya tidak tahu benar atau tidak ilustrasi ini, tetapi apa yang kita dapat daripada cerita ini adalah semut ini. Determinasi semut ini. Semut ini di dalam ilustrasi ini sendiri telah disentuh mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, semut, Brenda memerlukan contact lensnya, angkat contact lensnya dan berikan kepada dia. Kalau kita tengok satu ayat di sini, Filipi 4 ayat 13, saya boleh melakukan semua perkara di dalam Kristus yang menguatkan saya. Dan banyak antara umat-umat Tuhan sekarang yang tidak mahu keluar daripada comfort zone. Dan ada seketika apabila Tuhan mengheret mereka ataupun menyuruh mereka keluar daripada comfort zone, zone selesa mereka tidak merasa selesa, mereka merungut, banyak merungut. Orang-orang Kristen, orang-orang di dunia ini banyak sekali merungut pada masa sekarang. Tetapi Tuhan mengawal segala-galanya, dan ini yang harus kita katakan kepada Tuhan. Walaupun kita diheret di dalam kesukaran, di dalam beban, di dalam keluarga, di dalam pembelajaran, di dalam pekerjaan, kita diheret kepada situasi yang sukar di dalam hidup kita, tetapi kita berupaya mengatakan ini kepada Tuhan. Tuhan, ini sangat berat untuk saya, tapi kalau Tuhan mau saya membawa beban ini, saya akan lakukan. Inilah
maksudnya determinasi di dalam pelayanan Tuhan. Satu lagi ayat yang ingin saya kongsi pada petang ini ialah 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Betapa baik kalau perkataan ini keluar daripada mulut kita, setiap kita umat Tuhan, yang mengatakan yang kita telah mengakhiri pertandingan ini dengan jayanya. Kita telah mencapai garis akhir, garis penamat di dalam perlombaan kita. Dan pada waktu kita berlomba itu, kita telah memelihara iman all the way. Jadi keadaan sekarang, keadaan di negara kita dan seluruh dunia tidaklah begitu baik. Kita dilanda dengan wabak, penyakit, tetapi inilah satu kisah ilustrasi yang saya kongsikan pada petang ini, yang di mana sahaja kita diheret, di mana sahaja kita seolah-olah dibawa keluar daripada comfort zone, zone selesa kita, tapi kita masih mampu, kita masih berupaya mengatakan ini, melafazkan kata-kata ini daripada mulut kita yang mengatakan, Tuhan, kalau ini Tuhan mahu saya lakukan, saya akan lakukan. Kita berharap, dan saya berharap renungan ini, ayat ini akan kita akan renung-renungkan sepanjang petang ini dan seterusnya. Banyak lagi cerita saya, kisah ilustrasi yang saya kongsikan. Saya akan kongsikan ini pada masa-masa yang terdekat. Saya juga ingin mengucapkan salam saya kepada semua penuntut UPSI, EY UPSI. Hai, apa kabar kamu semua? Saya ingat kita mempunyai appointment, temu janji yang kita tangguh, dan saya sebenarnya tidak sabar untuk bertemu dengan kamu semua. Saya harap kamu semua sihat, stay at home, dan stay healthy, and take courage, and be strong. Kita pasti berjaya melalui kesukaran ini dengan berkat dan penjagaan Tuhan. Jadi itu saja dari saya, renungan saya pada petang ini. Kita berjumpa lagi di lain cerita. Terima kasih.